Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3. Berjumpa kembali di channel pembelajaran Bu Hazim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu mengurutkan bilangan menggunakan nilai tempat. Nah, sebelumnya mari kita berhitung dulu yuk. Nah, di sini Bu Hazim mempunyai angka dari 1 sampai 10. Anak-anak bisa lihat kan di sini semakin bertambah dari angka 1 sampai 10, maka jumlah hewannya itu semakin banyak. Dari angka 1 yang hanya ada 1 kuda, sendirian nih kudanya. Coba anak-anak bandingkan dengan angka 10. Ada 10 lebah. Lebahnya banyak. Nah, berarti dari angka 1 sampai 10 itu adalah urutan angka yang terkecil ke terbesar. Coba urutan angka terkecil dan terbesarnya kita sebutkan ada angka apa aja? Ada angka 1. Dari yang paling sedikit ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, urutan angka dari yang terkecil dan terbesar ini dari angka 1 sampai dengan 10. Kenapa dari terkecil ke terbesar? Karena kalau 1 ini tadi kan kudanya cuma sendiri, jumlahnya cuma 1. Tapi kalau angka 10 itu hewannya banyak ya, lebahnya banyak. Nah, artinya dari angka 1 sampai dengan 10 itu selalu selalu bertambah jumlah hewannya. Semakin besar, semakin besar. Nah, sedangkan urutan angka dari terkecil ke terbesar ke terkecil itu ada angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dihitungnya jadi terbalik disebutkannya karena dari terbesar ke yang terkecil. Nah, begitupun dengan angka 1 sampai 100 dan seterusnya. Dari angka 1 sampai 100, ini adalah urutan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sedangkan jika disebutkan angka 100 sampai ke 1, dibalik nih anak-anak menyebutkannya 100 sampai dengan ke 1, maka itu adalah urutan angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Sampai sini bisa difahami kan urutan angka yang terbesar sampai yang terkecil? Nah, selanjutnya coba kita ingat kembali yuk materi tentang nilai tempat dan nilai angka yang minggu kemarin Bu Hazim ajarkan. Nah, nilai tempat dan nilai angka ini ada apa aja sih? Coba dari nilai tempat, Bu Hazim ingin tahu ada nilai tempat apa aja ya? Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Ini nilai tempat yang kemarin sudah kita pelajari. Misal, Bu Hazim punya angka 2467. Maka, nih, angka 2 berada di ribuan. Angka 4-nya berada di ratusan. Angka 6-nya berada di puluhan. Dan angka 7-nya berada di satuan. Ini nilai tempat dari angka 2467. Maka nilai angkanya, angka 2 itu nilai angkanya 2000. Angka 4 nilai angkanya 400. Angka 6 nilai angkanya 60. Angka 7 nilai angkanya 7 karena dia satuan jadi tetap. Nah, sekarang coba ingat kembali yuk nilai tempat. Tadi ada nilai tempat apa aja? Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan.
Sekarang Bu Hazim punya angkanya 5.839 nih, 5.839. Angka 5 nilai tempatnya ribuan. Angka 8 nilai tempatnya ratusan. Angka 3 nilai tempatnya puluhan. Dan angka 9 nilai tempatnya satuan. Maka nilai angkanya adalah 5 nilai angkanya adalah 5.000, 8 nilai angkanya adalah 800, 3 nilai angkanya adalah 30, dan 9 nilai angkanya itu adalah 9 tetap karena dia adalah satuan. Nah, sudah ingat kan nilai tempat dan nilai angka? Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan berikut ini. Bu Hazim punya angka nih, 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, dan yang terakhir 4.250. Kita urutkan yuk dari bilangan terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, langkah penyelesaiannya adalah 1. Anak-anak lihat dulu angka pada nilai tempat ribuan. Kita lihat yuk di nilai tempat ribuan ada angka berapa aja. Ada angka 5, ada angka 3, ada angka 1, ada angka 2, dan ada angka 4. Nah, angka-angka ini 5.000, 3.000, 1.000, 2.000, dan 4.000 angkanya sama atau tidak anak-anak? Berbeda ya, tidak sama. Nah, kalau angkanya sama, anak-anak harus lanjut untuk melihat ke nilai tempat selanjutnya, nilai tempat ratusan. Tetapi karena angka ini berbeda, maka kita sudah bisa langsung mengurutkan dari yang ribuan paling kecil. Nah, maka jawabannya adalah, nih, Bu Hazim tulis lagi ya angka-angka yang tadi, supaya kita bisa milih mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Yang paling kecil berarti yang awalnya, yang angka ribuannya angka 1, 1.250. Kita tulis 1.250. Setelah itu yang paling kecil yang mana lagi? Oh, yang ribuannya adalah angka 2. Kita tulis ya, nih 2.250. Kita tulis setelah 1.250, kita tulis 2.250. Setelah itu mana lagi ya? Oh, ternyata ini yang 3.250. Kita tulis 3.250. Ingat ya, lihat yang angka awalnya atau nilai tempat ribuan. Setelah ini yang mana lagi ya? Oh, yang nilai tempat ribuannya itu 4, yaitu 4.250. Kita tulis 4.250. Yang terakhir berarti yang nilai tempatnya angka 5 ribuannya, yaitu 5.250. Kita tulis. Yeay, selesai deh. Nah, setelah ini udah beres, betul jawabannya. Yuk kita latihan lagi urutkan bilangan berikut ini. Bu Hazim punya angka 2.450, 2.560, 2.870, 2.900, dan 2.640. Nah, kita urutkan dari bilangan terbesar ke yang terkecil. Langkah penyelesaiannya adalah seperti biasa, lihat angka pada nilai tempat ribuan. Coba lihat di nilai tempat ribuan ada angka berapa aja ya? Ada angka 2, 2.000. Selanjutnya angka 2 lagi, 2.000. 2 lagi, 2.000. 2 lagi, 2.000. Dan angka 2 lagi, 2.000. Nah, jika nilai tempatnya sama, kita lihat ke nilai tempat selanjutnya, yaitu nilai tempat ratusan. Ada angka 4, 400. Ada angka 5, 500.
ada angka 8, 800, ada angka 9, 900, dan ada angka 6, 600. Nah, coba angka yang ratusannya ini, yang nilai tempat ratusan, berbeda atau sama? Berbeda kan? Maka kita sudah mulai bisa mengurutkannya dari yang angkanya paling besar atau nilai tempat ratusan yang paling besar. Nah, jawabannya adalah Bu Hazim tulis lagi ya angka yang tadi supaya kita mudah untuk memilihnya. Nah, yang paling besar yang mana nih? Oh, ternyata yang nilai tempat ratusannya angka 9 yang paling besar, 2.900. Kita tulis 2.900. Selanjutnya yang mana lagi ya? Oh, ternyata yang nilai tempat ratusannya angka 8. Kita tulis 2.870. Selanjutnya, yang angka 2.640 karena nilai tempat ratusannya angka 6. Kita tulis ya 2.640. Nah, selanjutnya yang nilai tempatnya adalah angka 5 ratusannya yaitu 2.560 dan terakhir kita tulis 2.450. Ya, bisa ya anak-anak, ini mudah loh. Pasti anak-anak bisa. Nah, selanjutnya, kalau sudah selesai, ini jawabannya sudah selesai. Kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Yuk kita urutkan bilangan berikut ini. Bu Hazim punya angka 1956, 1954, 1953, 1955, dan yang terakhir 1957. Nah, yuk kita urutkan dari bilangan terkecil ke terbesar. Nah, seperti biasa, kita lihat dulu nilai tempat ribuan. Angkanya sama atau tidak, kita cek dulu ya. Nah, ribuannya ada angka berapa aja? Angka 1 lagi, 1000 kan? 1 lagi sama, 1000. Oh, 1000 lagi. 1000 lagi. 1000 lagi. Nah, tadi kalau misalnya angkanya sama, berarti kita harus lihat ke nilai tempat selanjutnya, yaitu nilai tempat ratusan. Nah, kita lihat nilai tempat ratusan ada angka berapa aja? Ada angka 9, artinya 900. Yang kedua juga ada angkanya 9 lagi, sama. Yang ketiga juga sama, 9 lagi. Yang keempat juga sama, ternyata 9 lagi. Dan yang terakhir juga sama, 9 lagi. Berarti tadi aturannya, kalau misalnya angkanya sama, kita lihat ke nilai tempat selanjutnya. Sehabis ratusan, nilai tempat selanjutnya adalah nilai tempat puluhan. Kita lihat nilai tempat puluhan. Ada angka 5. Ada angka 5. Kalau 5 di puluhan artinya 50. Selanjutnya angka 5 lagi. Angka 5 lagi dan angka 5 lagi. Berarti semuanya angka puluhannya sama. Nah, berarti aturannya kalau nilai tempatnya angkanya sama semua, kita lanjut ke lihat nilai tempat yang selanjutnya. Nah, karena pada nilai tempat puluhan ini angkanya sama, maka kita lihat ke nilai tempat satuan. Nah, kita lihat yuk di satuan ada angka 6, ada angka 4, 3, 2, 7, 5, dan 7. Nah, kira-kira di nilai tempat satuan ini angkanya berbeda atau sama? Angka 6, 4, 3, 5, dan 7. Berbeda atau sama? Berbeda ya. Nah, kalau angkanya kita menemukan angkanya berbeda, maka kita sudah boleh mengurutkan bilangan berikut ini. Nah, karena pada nilai tempat satuan angkanya berbeda, sudah boleh anak-anak urutkan. Jawabannya, Bu Hazim ingin tulis nih angka-angkanya, supaya kita mudah untuk memilihnya. Nah, yang pertama itu yang paling kecil adalah yang satuannya terakhirnya angka 3. Mana nih? Oh, yang itu. 1953. Kita tulis.
Selanjutnya, setelah yang akhirnya angka 3, angka mana lagi ya yang paling kecil lagi? Oh, ternyata yang akhirnya angka 4, 1954. Kita tulis 1954. Selanjutnya, setelah angka 4, yang mana ya yang paling kecil lagi? Yuk, kita cari. Oh, ternyata ini yang akhirnya angka 5, 1955. Kita tulis 1955. Setelah 1955, coba yang mana lagi? Nah, yang akhirnya angka 6, 1956. Kita tulis. Maka yang paling terakhirnya, yang paling terbesarnya adalah angka yang bilangan yang akhirnya memiliki angka 7, yaitu 1957. Beres deh, mudah ya anak-anak. Kita tinggal lihat dulu angka ribuannya. Kalau sama, lihat lagi ratusan. Kalau sama, lihat lagi puluhan. Kalau sama, lihat di satuan. Nah, kalau angkanya yang sudah berbeda, anak-anak sudah boleh mengurutkannya. Mudah ya anak-anak? Pasti anak-anak bisa dong. Nah, selanjutnya kita latihan yuk. Kita latihan supaya anak-anak lebih paham lagi materi yang tadi sudah Bu Hazim sampaikan. Nah, nomor 1 nih, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil dan terbesar. Ada 3 nomor. Anak-anak urutkan bilangan ini masing-masing nomornya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk nomor 2, anak-anak mengurutkan bilangannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi dibalik tadi nomor 1 dari yang terkecil dan terbesar, anak-anak yang nomor 2 dari yang terbesar ke terkecil. Mudah kan? Ada 6 soal, hanya 6 soal. Bu Hazim beri diskon hanya 6 soal, biasanya 10 soal, bahkan lebih. Nah, pasti gampang dan pasti anak-anak bisa, karena tadi anak-anak sudah menyimak materi yang Bu Hazim sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya laporannya kirim ke Bu Hazim. Dadah.